Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah video, yaitu sebuah materi pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA. Silakan menyaksikan. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul biografi. Video ini dibuat untuk melaksanakan tugas akhir semester Bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam mengenai biografi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Zakaria Ansori dengan NIM 220103010030. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Sosiologi dan Humaniora, jurusan Studi Agama-Agama. Baik, kita akan memulai pembahasan dengan membahas definisi daripada biografi. Biografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah riwayat hidup seseorang yang dituliskan oleh orang lain. Biografi juga dapat diartikan sebagai tulisan seseorang yang menjelaskan mengenai kisah riwayat hidup orang lain yang merupakan tokoh yang berpengaruh. Di dalam kisah riwayat hidup tersebut ditulis juga bagaimana perjalanan tokoh tersebut yang ditulis oleh orang lain. Baik, setelah membahas daripada definisi biografi, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri biografi. Ciri yang pertama yaitu memiliki struktur baku. Penulisan biografi ini biasanya sering ditulis menggunakan bentuk bahasa Indonesia yang baku dan juga formal, sehingga bahasa yang terdapat di dalam biografi menjadi karakteristik yang mencolok sebagai pembeda dengan karya sastra lainnya. Salah satunya cerpen fisik. Ciri selanjutnya daripada biografi yaitu isi tulisan. Ada beberapa hal yang membedakan biografi dengan karya sastra lainnya, yaitu dari isi tulisannya. Di dalam biografi, isi tulisannya berkisah mengenai perjalanan hidup seseorang mulai dari sejak lahir, masa kecilnya, masa sekolah, hingga kelulusan jenjang terakhirnya, bagaimana kehidupan keluarganya, bagaimana asmaranya, dan masih banyak lagi. Ciri biografi selanjutnya adalah gaya penulisan. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa bahasa yang digunakan di dalam biografi menggunakan bahasa formal, maka gaya penulisan dari biografi juga dapat disimpulkan yaitu menggunakan ragam gaya penulisan yang kaku atau baku. Meski demikian, hal tersebut tergantung siapa tokoh yang dikisahkan atau ditulis. Jika tokoh tersebut merupakan tokoh terpandang, terhormat, atau bahkan seorang tokoh yang terpengaruh besar, misalnya pahlawan bangsa, presiden, dan lain-lain, bahasa atau gaya penulisan yang digunakan pasti akan dituliskan secara formal. Ciri selanjutnya sekaligus ciri terakhir daripada biografi yaitu berisi tentang motivasi. Tujuan motivasi yang terdapat dalam biografi ini memiliki maksud agar pembaca dapat meniru bagaimana sikap tokoh yang diceritakan, bagaimana perbuatannya, apa saja karya yang diciptakan, bagaimana pengaruh tokoh tersebut kepada bangsa dan kehidupan orang lain, dan sebagiannya yang bersifat positif dari tokoh yang dikisahkan. Setelah kita membahas tentang ciri-ciri biografi, kita akan membahas struktur biografi. Struktur yang pertama yaitu orientasi. Orientasi di dalam struktur biografi merupakan struktur tulisan paling awal yang terdapat di dalam biografi. Orientasi ini berisi mengenai pengenalan secara gamblang mengenai identitas tokoh yang dikisahkan di dalam biografi tersebut. Selain itu, orientasi juga memuat pengantar yang bermaksud untuk membuka teks atau tulisan biografi tersebut. Struktur yang kedua adalah bagian peristiwa atau masalah. Bagian ini merupakan adanya peristiwa dan masalah yang mana semuanya akan menjadi sebuah awal daripada penulisan biografi, sehingga di dalamnya biasanya mulai dikisahkan riwayat hidup atau peristiwa yang dialami tokoh yang kemudian memuat masalah yang bisa menjadi motivasi bagi pembaca. Bagian ini sangatlah penting agar pembaca mampu meniru dan juga menjadikan masalah yang dihadapi oleh tokoh menjadi motivasi tersendiri dan dirasa patut untuk dicantumkan di dalam riwayat hidup. Bagian terakhir dari struktur biografi adalah reorientasi atau bagian penutup. Penutup merupakan akhir dari serangkaian proses penulisan mulai dari orientasi hingga peristiwa dan masalah yang dialami oleh tokoh tersebut. Di bagian reorientasi biasanya juga dituliskan pandangan atau opini penulis tentang kisah tokoh yang diangkat atau diceritakan tersebut. Ditulisnya bagian ini sifatnya adalah opsional, sehingga bisa ada bagian reorientasi atau bisa tidak ada, tergantung kebutuhan yang diinginkan oleh penulis di dalam teks biografinya.
Setelah kita mengenal tentang struktur dan ciri khas daripada biografi, pada tahap ini kita akan belajar cara membuat biografi dengan benar. Hal pertama yang harus dilakukan ketika akan menulis biografi adalah menentukan tokoh siapa yang akan ditulis. Perlu diketahui, dalam menulis seorang tokoh perlu melakukan konfirmasi terlebih dahulu tokoh siapa yang ditulis. Apakah masih hidup atau sudah wafat, bagaimana izin dari keluarga atau orang terdekatnya, dan lain sebagainya. Kan tokoh yang akan ditulis, kita kemudian bisa memulai mengumpulkan berbagai bahan yang akan mendukung informasi yang terdapat di dalam teks biografi. Kumpulkan bahan utama dan juga bahan pendukung selengkap-lengkapnya, baik itu wawancara, dari buku data, dan lain sebagainya. Biasanya dibutuhkan waktu lama sampai 2 bulan atau lebih untuk mendapatkan sumber penulis biografi yang lengkap, tergantung bagaimana tingkat eksistensi dan influensi tokoh tersebut. Setelah menentukan bahan, kita kemudian dapat menemukan berbagai fakta yang bisa diangkat ke dalam kisah tokoh di dalam biografi. Misalnya menemukan fakta unik, menarik, dan fakta penting mengenai kisah hidup tokoh yang akan diangkat tersebut. Berbagai fakta tersebut penting diungkap karena menjadi peristiwa penting yang memiliki dampak bagi tokoh yang diangkat. Setelah itu, tentukan bagian yang penting dari tokoh yang akan diangkat tersebut. Karena Anda akan membuat biografi, maka hal penting harus dituliskan secara kronologis untuk dapat memahami dan mengetahui indikator atau dapat mengurutkan bagaimana runtutan peristiwa yang dialami tokoh tersebut. Terakhir, Anda juga harus mampu menonjolkan daya tarik dari tokoh yang diangkat, terlepas dari terkenal atau tidak tokoh yang akan diangkat di dalam biografi tersebut. Anda harus memiliki argumen yang kuat mengapa tokoh tersebut penting untuk dikisahkan dan apa penting bagi masyarakat atau pembaca, misal pemikirannya, karyanya, atau keputusan besarnya. Nah, itulah serangkaian cara untuk membuat biografi. Selanjutnya, kami akan memberikan contoh biografi. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang cara ataupun beberapa ciri khas mengenai biografi. Sekian dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.